Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana menceritakan bagaimana Xiao Yan sekarang akhirnya telah menembus tingkat Dogat. Dan sekarang Xiao Yan pun memiliki misi penting dari atasan aliansi Dosian itu, membawa sebuah tombak yang sangat misterius di pegunungan binatang ajaib yang dipenuhi oleh para monster, dan tentu saja ada Raja Iblis di sana. Akhirnya Xiao Yan pun melakukan perjalanan bersama Jomblo Hansen dan juga Bailing. Dengan diikuti oleh ribuan pasukan, ia harus menuju pemakaman iblis, sebuah tempat misterius di laut kehampaan yang mengarah ke dunia bawah. Namun di belakang mereka ternyata ada 3 bahtera yang mengikuti mereka. Tentu saja mereka juga memiliki tujuan yang sama, terutama mereka ingin mendapatkan warisan yang berada di dalam tubuh Xiao Yan, dan mereka adalah Lei Yang dan Sang Ying. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya bertemu dengan Xiao Yan. Tentu mereka juga mengincar warisan yang berada di dalam tubuh Xiao Yan. Dan satu bahtera lagi adalah Tu Jiu. Dikatakan dia adalah pemilik warisan yang mulia yang terkuat yang ada di aliansi Dosian. Cerita kembali kepada Xiao Yan bahtera, mereka melaju sangat cepat, dan tak butuh waktu lama untuk tiba di lubang cacing menuju dunia bawah. Bahtera lain yang berada di sekitar segera menjauh begitu melihat lambang aliansi Dosian di kapal Xiao Yan. Xiao Yan, yang tadinya bermeditasi, membuka matanya. Ia teringat ucapan Zhongbo dan segera bertanya apakah Zhongbo sudah menemukan sesuatu tentang 3 orang yang mengikuti mereka. Ia telah menempatkan beberapa bahtera dengan orang-orang tanpa lambang aliansi Dosian untuk mengintai, dan dari sana ia mendapatkan informasi spesifik. Mereka semua mengikuti kita. 2 bahtera terpantau, Huan Ying dan Lei Yang, dalam satu kelompok, lalu ada satu kelompok lagi yang dipimpin oleh Tu Jian. Ketiganya benar-benar mengikuti kita. Jika tujuan mereka sama, kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Jika ada pewaris lain yang datang, perjalanan kita kali ini benar-benar akan berbahaya. Bailing menanggapi dengan santai, kau terlalu pesimis. Zhongbo, banyak bahtera mungkin punya tujuan yang sama, jangan terlalu memikirkannya, kemungkinannya sangat tipis. Xiao Yan tersenyum, menyetujui ucapan Bailing. Setelah berbincang sebentar, Xiao Yan memutuskan untuk kembali berlatih. Sudah lama sejak terakhir kali ia masuk ke pagoda pemurnian, dan ia merasa harus segera kembali. Ia memikirkan Lei Yang yang mengikutinya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan Lei yang patut diwaspadai, dan dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya menghadapi Lei Yang, seorang Dogat bintang 4. Oleh karena itu, Xiao Yan berencana memasuki pagoda pemurnian tingkat ke-6 untuk bertarung melawan bayangan Lei Yang, agar ia bisa mengetahui kartu truf dan keterampilan bertarung Lei Yang. Begitu masuk pagoda, tetapi saat itu Zhan Lao muncul di hadapannya. Kita perlu bicara, kata Zhan Lao. Xiao Yan langsung tahu apa yang ingin dibicarakan Zhan Lao, dan mengerutkan kening. Ia pikir Zhan Lao ingin membahas mengapa ia tidak diselamatkan saat turbulensi kehancuran tim Pales sebelumnya. Kita tidak perlu lagi membicarakan itu, kata Xiao Yan. Aku mengerti. Lagi pula Zhan Lao juga tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanku. Zhan Lao menghela napas. Jika aku memunculkan pagoda saat itu, kau bahkan tidak akan bertahan hidup, jelasnya. Aku sudah bilang sebelumnya, ada aura sangat kuat yang mengincarku. Saat kau mengalami kesengsaraan dewa, kau juga melihat sosok raksasa di badai salju itu. Itu adalah binatang dewa yang ditakuti oleh Yang Mulia, bukan berasal dari dunia ini, dan telah disegel olehnya. Kekuatannya sangat kuat, dibagi menjadi 9 bagian, dan salah satu yang terkuat disimpan di pagoda pemurnian ini. Xiao Yan sedikit mengernyitkan keningnya. Teringat kembali pengalamannya saat kesengsaraan dewa. Ia memang menemukan keberadaan sosok raksasa itu. Ia terkejut menyadari apa yang baru saja dikatakan Zhan Lao, dan tanpa sadar bertanya, apakah makhluk itu benar-benar sangat kuat? Di dalamnya bahkan ada kekuatan yang bisa membuat manusia hidup selamanya, bahkan jika 3000 alam ini dimusnahkan. Tapi yang kau lihat itu masih sederhana. Kau butuh waktu untuk memahami semuanya dan tumbuh lebih kuat sebelum menghadapinya. Jika kau bisa mencapai kekuatan seperti Yang Mulia, kau bahkan tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang seperti Jin Wuye. Xiao Yan tersenyum pahit, teringat Jin Wuye dan anggota timnya. Ia merasa sangat sedih karena tidak bisa melindungi mereka di saat kritis. Tidak peduli seberapa kuat aku, gumamnya tanpa sadar, aku tidak bisa melindungi rekan-rekanku. Aku hanya ingin orang-orang yang kujaga tetap hidup. Zhan Lao memandang Xiao Yan yang sedih dan berkata perlahan, mungkin mereka punya peluangnya sendiri. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kau kira. Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya sedikit bersinar. Mungkinkah rekan-rekannya masih hidup? Ia bertanya dengan sedikit gembira. Apakah mereka masih hidup? Zhan Lao tersenyum kecil. Kau adalah reinkarnasi yang mulia.
Mungkinkah kau akan membiarkan orang-orang di sekitarmu jatuh? Tapi dengan kekuatanmu saat ini, jika kau tidak memanfaatkan waktu dan menjadi lebih kuat, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jadi, bagaimana mungkin kau bisa melindungi rekan-rekanmu? Xiao Yan tanpa sadar merasakan secercah harapan. Ia kembali bertanya untuk memastikan, apakah mereka benar-benar masih hidup. Zhan Lao menghela napas dan menjelaskan, tidak semuanya. Ada juga di antara mereka yang telah jatuh, mati, tapi tidak semuanya. Wajah Xiao Yan kembali sedih mendengar itu. Tidak perlu terlalu bersedih. Kejatuhan semacam ini tidak lebih dari kehilangan nyawa secara fisik. Jiwa mereka akan tetap masuk ke dunia bawah. Bukankah putrimu ada di dunia bawah? Jadi, jangan khawatir, situasinya akan lebih baik dari yang kau kira. Xiao Yan memikirkan ucapan Zhan Lao dan teringat Xiao Yueli. Ia berpikir Xiao Yueli tidak banyak berinteraksi dengan teman-temannya, jadi sepertinya tidak akan mengenali mereka. Ia menghela napas dan bergumam, sepertinya Xiao Yueli juga tidak bisa mengenali mereka. Zhan Lao tersenyum melihat Xiao Yan masih pesimis. Jangan terlalu pesimis, Xiao Yueli adalah putrimu, kau hanya perlu percaya diri. Lagi pula, bahkan jika Xiao Yueli tidak mengenali dan membangkitkan mereka, selama kau bisa menjadi kuat, meskipun mereka semua telah jatuh, kau akan bisa kembali menulis hidup dan mati mereka. Melihat Xiao Yan yang pesimis, Zhan Lao terus menyemangatinya untuk menjadi lebih kuat. Sebenarnya, kecepatan kultivasi Xiao Yan sudah sangat menakutkan, tapi dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan belum bisa menghadapi Jin Wuye. Xiao Yan menghela napas mendengar motivasi yang terus-menerus diberikan Zhan Lao. Ia kembali bersemangat. Meskipun tidak mengetahui kebenaran perkataan Zhan Lao, ia harus terus berjuang demi orang-orang di sekitarnya. Ia menghela napas sebelum akhirnya menoleh ke arah Zhan Lao. Aku sudah berada di tingkat dogat, katanya, bisakah aku naik ke lantai 7 pagoda pemurnian? Lantai 6 menara ini tidak lagi membantu kultivasimu. Tampaknya kau mungkin bisa membuka tingkat selanjutnya dari pagoda pemurnian. Xiao Yan sedikit dan bertanya, lantai ke-7 pagoda pemurnian ini adalah ruang memori. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah ini memori dan berisi kenangan yang mulia? Zhan Lao mengangguk lembut dan menjelaskan, tapi kenangan ini bukan sekadar adegan, hal itu berada di antara ilusi dan kenyataan. Kau harus melalui kenangan ini, dan semua kenangan ini sangat kuat. Kenangan ini berisi semua kepahitan yang telah dialami yang mulia sejak dirinya belum memiliki kekuatan. Banyak adegan memalukan yang menjatuhkan yang mulia saat itu, dan kau perlu mengatasi keberadaan ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya bertanya, apakah aku akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut? Apa yang akan kudapatkan setelah berhasil melintasi memori ini? Zhan Lao sedikit tersenyum sebelum menjelaskan, semua kenangan ini adalah kenangan yang sangat berharga. Kau harus benar-benar menelusuri kenangan ini sendirian. Kau juga akan mengetahui apa yang akan kau dapatkan setelah berhasil melewatinya. Kau tidak perlu khawatir, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Meskipun kedengarannya memori yang mulia ini hanya sekadar memori, hal tersebut akan bisa menyebabkanmu terjatuh dalam kematian. Xiao Yan sedikit terkejut. Ia memotong perkataan Zhan Lao, apakah aku akan bisa mati di dalam ingatan ini? Zhan Lao tersenyum kecil, tentu saja, kau akan bisa mengalami kematian di dalam ingatan ini. Tapi kematian di dalamnya bukanlah kematian yang sebenarnya. Setelah kematian, kau akan kembali dibangkitkan oleh menara pemurnian. Selain itu, setelah memasuki memori ini, kau akan kehilangan semua kekuatanmu. Semuanya benar-benar akan mengikuti apa yang sebelumnya yang mulia hadapi dalam hidupnya. Tapi meskipun begitu, jika kau bisa melewati ingatan tersebut, kekuatanmu akan meningkat pesat. Dalam setiap ingatan ini, kau juga memiliki 3 kali percobaan. Dalam 3 kali percobaan ini, kau akan kehilangan kekuatan dan sumber origin dewa. Aku tidak bisa menjelaskan terlalu banyak mengenai apa yang akan terjadi. Apakah kau siap? Xiao Yan menghela napas. Apa yang dijelaskan Zhan Lao membangkitkan rasa penasarannya. Ia menganggukkan kepalanya, dan saat itu Zhan Lao segera mengantarnya ke pintu pagoda ke-7. Begitu memasuki lantai ke-7, Xiao Yan seketika berada di dunia lain. Jiwanya tersedot, dan setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka matanya. Xiao Yan berada di dunia yang asing, dikelilingi kegelapan. Xiao Yan melalui perjalanan dalam ingatan pertama dari Yang Mulia. Ia melihat 2 penjaga berjalan berpatroli dan menyadari ia harus menuju istana di balik gerbang. Namun, sepertinya tidak mungkin menerobos barisan penjaga ini. Xiao Yan memutar otaknya, ia mendapat ide ketika melihat penjaga di pojokan. Ia mengendap-endap dan berhasil menghabisi salah satu penjaga yang sedang bersantai. Ia mengambil seragam prajurit itu dan berpura-pura menjadi penjaga. Ia berjalan mendekati gerbang. Terlihat ada 10 prajurit berjaga-jaga.
Xiao Yan menundukkan kepalanya, berkeringat dingin, takut keberadaannya diketahui. Saat ia merasa gugup, sebuah suara bertanya, "Apa yang dilakukan prajurit ini?" Sosok yang terlihat kuat, pemimpin prajurit, bertanya. Xiao Yan kebingungan mencari jawaban. Ia akhirnya berkata, Aku sedang berpatroli." Pemimpin itu melanjutkan, "Prajurit harus berpatroli di tempat lain. Gerbang ini bukan tempat sembarangan untuk prajurit sepertimu." Xiao Yan menganggukkan kepalanya, berniat pergi dari depan gerbang. Melihat Xiao Yan pergi begitu saja tanpa menangkupkan tangan, pemimpin itu merasakan keanehan. Ia segera melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan merasakan niat buruk dari pemimpin itu. Ia juga menyadari bahwa di tubuhnya tidak ada origin dewa atau energi lainnya. Setelah memeriksa lebih lanjut, ia juga bisa merasakan bahwa di tubuh pemimpin ini tidak ada origin dewa. Tampaknya, di sini hanya kekuatan fisik yang diandalkan. Di tengah kebingungannya karena kehilangan kekuatan, serangan pemimpin itu sampai di hadapannya. Xiao Yan dengan cepat mengambil belati di pinggangnya dan menangkis serangan itu. Ia mundur sedikit, sementara pemimpin itu tersenyum. "Sepertinya kau bukan prajurit di sini," kata pemimpin itu. "Aku tidak mengenalimu. Kalau begitu, kau harus dihukum." Setelah bicara, pemimpin bertubuh kekar itu kembali melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang masih linglung, kebingungan, berusaha mengerahkan kekuatan fisiknya menghadapi pemimpin itu. Ia juga menemukan bahwa ada kekuatan melonjak di otot-ototnya. Akhirnya, Xiao Yan bertempur melawan pemimpin itu. Pertempuran sengit terjadi. Setelah banyak pertukaran serangan, Xiao Yan berhasil menguasai tubuhnya. Ia mulai memahami kekuatan tubuh yang ditempatinya. Akhirnya, ia memanfaatkan semua kekuatan ini dan berhasil membunuh pemimpin tersebut. Kericuhan pun terjadi. Para penjaga segera menghampiri pemimpin mereka yang tumbang. Sementara Xiao Yan memutuskan untuk melarikan diri. Ia dengan cepat masuk ke kerumunan prajurit, dan keberadaannya tidak diketahui di tengah kerusuhan. Xiao Yan terus berbaur dengan kelompok prajurit, mengikutinya hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam istana. Begitu sampai, ia mendengar teriakan seorang jenderal wanita. Jenderal itu berkata bahwa ada pembunuhan terhadap seorang pemimpin. Ia segera memerintahkan para prajurit untuk kembali ke batalion masing-masing. Prajurit dengan cepat berbaris menuju batalion asal mereka. Saat para prajurit bubar, Xiao Yan tidak tahu harus kemana. Ia hanya berdiam diri hingga akhirnya ia diketahui. Jenderal wanita itu menatap ke arah Xiao Yan yang masih tertegun. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berniat pergi. Namun jenderal wanita itu segera memerintahkan Xiao Yan untuk berhenti. Xiao Yan terpaksa berhenti dan merasakan perasaan akrab terhadap wanita itu. Tanpa sadar, ia menoleh menatap ke arah sang jenderal wanita. Menyadari hal tersebut, jenderal wanita itu berteriak ke arah Xiao Yan. "Sepertinya kau bukan prajurit dari tempat ini." "Tentara Bei Liangku dilarang menatap jenderal, tapi kau berani menatapku. Sangat jelas kau bukan tentara Bei Liang." Xiao Yan mengutuk dalam hati. Ia merasa sangat sial karena keberadaannya mudah diketahui. Banyak prajurit segera mengelilingi Xiao Yan. Jenderal itu berjalan mendekat dan memperhatikan Xiao Yan. Setelah cukup lama, ia akhirnya tersenyum dan berbicara perlahan. "Tampaknya kita bertemu lagi," katanya. "Aku tidak menyangka akan kembali bertemu dengan Gu Zongsheng." Xiao Yan sedikit terkejut dan saat itu ia mengetahui nama asli Yang Mulia adalah Gu Zongsheng. Dan sekarang Xiao Yan telah mengalami masa lalu dari Yang Mulia. Xiao Yan masih terdiam dan segera mencerna informasi ini. Ia berpikir harus mencari cara untuk melarikan diri. Namun ia dikelilingi prajurit yang diperintahkan sang jenderal. Ia juga berpikir, tampaknya ia tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Apalagi sang jenderal mengetahui identitas Yang Mulia, yang berarti posisi Yang Mulia tidaklah sederhana. Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk menantang sang jenderal agar ia bisa melarikan diri. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan berbicara kepada sang jenderal, "Sebaiknya kita berduel berdua. Bukankah tidak diperlukan banyak prajurit jika kita hanya ingin menentukan siapa yang terkuat di antara kita?" Mendengar itu, sang jenderal tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak lama setelah itu, ekspresi jenderal wanita itu menjadi sedikit muram. "Aku memang di masa lalu pernah dikalahkan oleh Gu Zongsheng," katanya. "Tapi kali ini, aku akan membalas semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh Gu Zongsheng." Xiao Yan menghela napas. Tidak menyangka ucapannya sebelumnya hanya kebetulan. Tanpa diduga, mereka berdua memang memiliki konflik. Akhirnya, Xiao Yan segera mengangkat belatinya dan bersiap menghadapi sang jenderal wanita. Sang jenderal wanita sedikit tersenyum dan bertanya, "Apakah Gu Zongsheng bercanda? Apakah kau benar-benar akan menggunakan belati untuk berhadapan denganku?" Xiao Yan tersenyum. Dengan belati ini saja sudah cukup untuk mengakhiri semua ini. Mendengar itu, sang jenderal semakin marah. Ia merasa diprovokasi oleh Xiao Yan, dan saat itu ia menghunuskan pedang. Sementara itu, di sisi lain,
Xiao Yan mengerutkan kening dan merasakan sesuatu yang aneh. Ia bisa merasakan kekuatan jenderal ini jauh lebih kuat dibandingkan pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati. Saat Xiao Yan berpikir, sang jenderal akhirnya melesat ke arahnya. Kecepatan jenderal wanita ini sangat cepat, dan Xiao Yan terkejut. Xiao Yan bukanlah ahli pedang, dan ia hanya memiliki belati. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan kemampuan seadanya. Kemampuan sang jenderal tidak perlu diragukan lagi. Itu terbukti dengan sendirinya karena dalam beberapa putaran, Xiao Yan terus-menerus dipukul mundur dan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Xiao Yan kewalahan hingga akhirnya, di pertempuran terakhir, ia benar-benar terkejut setelah lengannya ditebas. Xiao Yan menggertakkan gigi dan berniat menghindar, tetapi pada saat berikutnya ia merasa bergetar karena pedang sang jenderal berhasil menembus jantungnya. Pandangan Xiao Yan seketika berubah menjadi gelap, dan ia akhirnya kembali ke tempat semula. Ia kembali ke pagoda pemurnian, terengah-engah. Zhan Lao tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar kembali begitu cepat, tampaknya kau tidak memiliki keberuntungan yang baik di dunia sana." Pipi Xiao Yan memerah, dan ia hanya bisa tersenyum pahit. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku benar-benar lupa membawa pedang. Aku hanya punya sebilah belati, dan itu tidak cukup untuk mengalahkan mereka." Zhan Lao kembali tersenyum. "Meskipun kau menggunakan pedang, kau tidak akan bisa menang melawan wanita itu. Masalah yang kau hadapi bukanlah pedang, melainkan keterampilan bertarung. Meskipun kau memiliki pedang, faktanya kau tidak memiliki keterampilan bertarung yang cocok saat menggunakannya. Singkatnya, kau tidak akan bisa menggunakan pedang karena kau tidak memiliki keterampilan bertarung pedang. Yang kau miliki hanyalah keterampilan bertarung pedang berat besar. Keterampilan itu benar-benar berbeda dengan keterampilan pedang yang sebelumnya kau hadapi." Xiao Yan hanya bisa terdiam mendengar itu. Namun, ia juga memahami bahwa ada pelajaran yang bisa didapatkan kali ini. Meskipun ia telah dikalahkan, hal itu justru membuatnya semakin bersemangat. Ia segera menekan emosinya. Melihat Xiao Yan yang tampaknya kembali bersemangat, Zhan Lao tersenyum. Ia berpikir, tampaknya Xiao Yan telah mendapatkan sebuah pelajaran. Xiao Yan, yang baru saja dikalahkan oleh jenderal wanita di alam ilusi, bertekad membalas dendam. Ia tahu butuh pedang, dan berniat meninggalkan pagoda pemurnian untuk mempelajari teknik pedang. Namun, di meja lantai ketujuh, sebuah pil transparan dengan bintang biru bersinar misterius menarik perhatiannya. "Karena kau berhasil membunuh pemimpin bernama Zuyu, ini hadiahmu," kata Zhan Lao menunjuk pil itu. "Pil apa ini?" tanya Xiao Yan. Zhan Lao hanya tersenyum. "Kenapa tidak kau coba saja?" Ragu, Xiao Yan mengambil pil itu dan menelannya. Seketika, matanya terbelalak, wajahnya memerah. Energi origin dewa yang kuat memancar dari tubuhnya, dan jumlah bintang di dantiannya melonjak 500 buah, menjadi 2.500. Ia terkejut, tak menyangka pil itu bisa langsung meningkatkan kekuatannya begitu drastis. "Ini sungguh luar biasa," gumamnya. "Mungkinkah ini hadiah dari misi kenangan yang mulia?" Zhan Lao tersenyum, "Bisa dibilang begitu, terlihat sederhana. Tapi kau hanya perlu membunuh beberapa tokoh penting dalam memori itu, dan kau akan mendapatkan hadiah besar." Xiao Yan tersenyum, bersemangat untuk melanjutkan pelatihan, tapi ia memutuskan melatih teknik pedang terlebih dahulu, dan mencari pedang yang pas untuk menghadapi jenderal wanita. Ia meninggalkan pagoda pemurnian dan menemui kelompoknya. "Apa ada yang punya pedang?" tanyanya. Semua orang tertegun. Bailing, yang pertama pulih, menjawab, "Aku ahli ilmu pedang." Xiao Yan tersenyum, lalu menatap Zhongbo. Zhongbo sedikit tersadar, lalu sebilah pedang muncul di lengannya. "Apakah Yang Mulia Xiao Feng ingin belajar ilmu pedang?" tanyanya. "Ya, aku ingin belajar ilmu pedang," jawab Xiao Yan. Zhongbo tersenyum kecil. "Yang Mulia Xiao Feng bisa belajar dengan Tuan Bailing. Beliau sangat ahli dalam ilmu pedang, kemampuannya tak perlu diragukan." Xiao Yan mengerutkan kening. Ia teringat pertempuran di memori, di mana ia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik, bukan origin dewa. Teknik pedang sehebat apapun milik Bailing tidak akan berguna di ilusi itu. Ia kemudian teringat Zhongbo juga menggunakan teknik pedang, dan kemampuannya sedikit lebih lemah dari Bailing. Yang ia butuhkan hanyalah teknik dasar. "Zhongbo, aku ingin kau yang mengajariku," kata Xiao Yan. "Aku hanya butuh teknik sederhana, jadi tidak perlu belajar pada Yang Mulia Bailing." Zhongbo tersenyum masam. Ia tak bisa menolak permintaan Xiao Yan. "Teknik tingkat apa yang Yang Mulia Xiao Feng inginkan? Aku punya teknik pedang tingkat D atau tingkat suci. Kau juga bisa gunakan pedang ini untuk berlatih." Xiao Yan menggaruk kepala. "Apa ada teknik yang lebih rendah lagi, teknik dasar yang bisa digunakan tanpa origin dewa?" Semua orang terkejut, menatap Xiao Yan aneh. Pertempuran selalu menggunakan origin dewa. Jika tidak, bagaimana bisa menghadapi musuh?
Zhongbo memastikan, apa yang mulia Xiao Feng serius? Xiao Yan mengangguk yakin. Zhongbo menghela napas, lalu menyerahkan pedang bernama Siming di tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum menerimanya. Di bawah bimbingan Zhongbo, ia mulai berlatih teknik pedang mendasar. Awalnya kaku, tapi dengan pemahaman yang kuat, Xiao Yan cepat menguasai setiap gerakan yang ditunjukkan Zhongbo. Dalam sebulan, ia mahir menguasai 8 teknik dasar pedang. Setelah latihan singkat ini, Xiao Yan merasa percaya diri bisa mengalahkan sang jenderal. Ia menghela napas, memutuskan kembali ke pagoda. Zhan Lao mengingatkannya bahwa ia punya 3 peluang dalam dunia ilusi memori itu. Setelah kekalahan pertamanya dari sang jenderal, Xiao Yan kini punya tekad membara. Tanpa basa-basi, Xiao Yan kembali memasuki ilusi. Kali ini, ia menemukan pedang panjang di dalam sumur, persis seperti pedang Siming yang diberikan Zhongbo. Ia menempuh perjalanan yang sama, berhasil membunuh pemimpin prajurit, dan akhirnya berhadapan dengan jenderal wanita. Xiao Yan menghunus pedangnya, dan pertempuran sengit kembali terjadi. Kali ini, adegan sebelumnya tak terulang. Xiao Yan mengeluarkan teknik pedang yang diajarkan Zhongbo, dan pertarungan mereka terlihat seimbang. Jenderal wanita, yang mengenal Gu Zhongsheng, terkejut melihat keahlian pedang baru Xiao Yan. Bagaimana bisa Gu Zhongsheng punya teknik pedang baru? Tanyanya dalam hati. Saat sang jenderal terlarut dalam pikiran, Xiao Yan melesat menyerang dengan teknik lain. Jenderal itu terkejut dan kewalahan. Sedikit putus asa, ia mengedipkan mata kepada para prajurit, yang segera mengepung Xiao Yan dan bersiap menyerang. Namun, Xiao Yan bergerak sangat cepat, menebas sang jenderal hingga tubuhnya menghilang. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi segera mengendalikan perasaannya dan menghadapi para prajurit. Ia berhasil menghabisi banyak dari mereka. Namun jumlah prajurit yang tak terhitung itu terlalu banyak. Xiao Yan terus bertarung dengan kekuatan fisiknya, semakin lama semakin lelah. Akhirnya, ia terluka parah dan kehabisan cairan merah, membuatnya kalah. Ia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Xiao Yan kembali ke posisinya semula. Di hadapan Zhan Lao, ia menghela napas, berpikir ia harus belajar lagi dari Zhongbo. Teringat teknik bayangan Zhongbo yang bisa menghabisi banyak orang sekaligus. Tekadnya kembali membara. Apa yang kau lakukan cukup bagus. Ada satu lagi pembunuhan, tapi orang itu bukan yang terkuat. Xiao Yan menghela napas, mengernyitkan kening. Ia sudah berjuang mati-matian melawan jenderal dan banyak penjaga, tapi belum bisa menembus istana, apalagi masih ada orang kuat di baliknya. Saat ia merenung, pil lain muncul di platform. Apa kau mengerti kenangan ini sekarang? Tanya Zhan Lao. Xiao Yan mengangguk. Ia teringat kembali bahwa Yang Mulia dulunya bukanlah sosok penting di kerajaan, bahkan awalnya berpakaian pelayan. Namun, status dan kekuatannya tampaknya sangat diperhitungkan. Xiao Yan menghela napas, lalu segera menelan pil yang baru muncul. 2.500 bintang di dantiannya kembali bertambah, mencapai 3.000, ia sangat senang. Ini adalah proses peningkatan kekuatan yang sangat cepat. Xiao Yan menghela napas lega setelah menyelesaikan misi ini. Dengan tekad membara, ia harus kembali mempelajari teknik pedang dari Zhongbo. Ia keluar dan menemui Zhongbo dengan senyum tipis. Zhongbo merasa aneh dan bertanya, apa yang terjadi? Tanpa basa-basi, Xiao Yan bertanya, apa kau punya teknik untuk membantai banyak orang sekaligus? Zhongbo mengerutkan kening. Sepertinya semua sudah kuajarkan padamu, Yang Mulia Xiao Feng. Tapi aku lupa memberitahu sesuatu. Jika kau ingin membantai banyak orang sekaligus, kau hanya perlu mengendalikan napas saat menyerang dan memanfaatkan medan di sekitar. Dengan begitu, teknikmu bisa dimodifikasi, dan kau akan bisa melakukan pembantaian sesuka hati. Tentu saja, semua itu tak lepas dari kekuatan fisikmu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, merenungkan penjelasan Zhongbo. Zhongbo merasa ada yang aneh. Apa yang sedang Yang Mulia Xiao Feng alami? Tanyanya tanpa sadar. Mungkinkah kau sedang menghadapi ilusi? Xiao Yan sedikit tersadar. Tentu saja ia tak bisa memberitahu Zhongbo dan yang lainnya tentang pengalamannya. Aku bisa membantumu, Yang Mulia Xiao Feng, jika aku tahu situasi dasar lokasinya, kata Zhongbo lagi. Xiao Yan berpikir, menceritakan situasi dan lokasi yang ia alami sepertinya tidak masalah. Ia menghela napas dan menceritakan semuanya, dari awal hingga ia berhadapan dengan sang jenderal, termasuk detail tentang sungai besar, jembatan, para penjaga, dan istana yang luas. Setelah mendengarkan, Zhongbo segera berspekulasi, jika Tuan ingin memasuki tingkat atas, sepertinya Tuan tidak perlu banyak bertempur dengan kondisi fisik tertentu. Tuan bisa menyelinap masuk melalui sungai dan memanjat dinding. Tuan hanya perlu membantai beberapa penjaga di titik-titik tertentu agar bisa melangkah maju. Zhongbo terus menjelaskan rencana dan spekulasinya. Xiao Yan mengerutkan kening, menganggap apa yang dikatakan Zhongbo masuk akal. Mendengar rencana menyelinap ini,
semangatnya kembali bergejolak. Dengan cara ini, ia tidak perlu membuang banyak energi dan bisa memasuki lantai atas istana. Pikirannya tertuju pada puncak istana. Saat diilusi, ia merasakan sesuatu di hatinya. Perasaan berdebar seolah ia memang harus pergi ke sana. Ia sangat ingin tahu apa yang ada di puncak istana, dan tekadnya semakin kuat. Setelah memperoleh banyak pengalaman dan pandangan dari Zhongbo, Xiaoyan memutuskan untuk kembali masuk ke pagoda pemurnian. Ia sangat ingin mengetahui kisah kenangan yang mulia. Ia kembali memasuki lantai 7 menara pemurnian. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika kembali kalah setelah masuk memori ini, ia tak punya kesempatan lagi. Kesempatan terakhir ini sangat langka, kata Zhan Lao. Jika kau berhasil melewatinya, kau akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Xiaoyan semakin penasaran. Tanpa basa-basi, ia segera kembali memasuki ruang memori. Begitu sampai di sumur, Xiaoyan teringat rencana yang dijelaskan Zhongbo. Ia menjalankan rencana itu, melewati banyak penjaga yang berkeliaran, hanya membunuh beberapa hingga akhirnya bisa memasuki lantai atas istana. Ia memasuki sebuah aula, melihat sekelilingnya yang sangat luas. Sebuah suara lembut wanita terdengar di telinganya. Akhirnya Gu Zongsheng datang juga. Kau tidak masuk lewat gerbang, bukan gayamu sekali, Gu Zongsheng. Xiaoyan menoleh ke sumber suara. Ia melihat seorang wanita diikat di rak buku. Wanita itu mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan. Saat mata wanita itu memandang Xiaoyan, perasaannya sedikit tertegun. Xiaoyan terkejut dan menahan napas, karena sosok ini ia kenali. Melihat ekspresi wanita itu, Xiaoyan seketika teringat Yunyun. Ia menghampiri untuk memastikan. Semakin dekat, ia melihat wanita ini benar-benar mirip dengan Yunyun. Wanita yang mirip Yunyun itu berkata, Gu Zongsheng, selamatkan aku. Xiaoyan menatap wanita yang terlihat sangat lemah itu. Namun, ketika ia hendak menghampirinya, tiba-tiba seorang pria muncul. Pria itu berdiri, memandang Xiaoyan, lalu mulai berbicara kepada wanita itu. Sepertinya ini anjing penjaga terakhir yang kumiliki. Setelah itu, ia menoleh ke arah Xiaoyan. Aku sudah mendengar reputasimu, Gu Zongsheng. Ku dengar kau sangat kuat. Kuharap kau bisa menunjukkan itu padaku sekarang. Setelah bicara, pria itu menghunus pedang, bersiap untuk bertempur. Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh dan langsung menjadi sangat waspada. Pria itu sedikit tersenyum melihat Xiaoyan meningkatkan kewaspadaannya. Ia kembali berbicara kepada wanita bernama Konglan. Ketika aku membunuh anjing penjaga terakhirku ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu pernikahan kita. Mendengar itu, Konglan tersenyum dan berkata kepada pria bernama Qinde itu, jika Gu Zongsheng dikalahkan, aku akan bunuh diri sebelum bisa menikahimu. Qinde tersenyum, kalau begitu, aku hanya bisa mengambil kerajaan Konglan. Setelah bicara, ia kembali menatap Gu Zongsheng, mengacungkan pedangnya. Riwayat Gu Zongsheng akan tamat hari ini. Tanpa basa-basi, pria itu segera melesat. Kecepatannya sangat cepat, membuat Xiaoyan melotot. Ia terkejut melihat kecepatan manusia di zaman ini. Bagaimana mungkin pria ini punya kecepatan yang tak terlihat? Saat ia diliputi keterkejutan, lengannya tanpa sadar terpotong, dan ia terpental. Ia benar-benar terkejut atas kecepatan pria itu. Ia bahkan belum sempat menggerakkan tubuhnya, tapi lengannya sudah terpotong. Xiaoyan segera tersadar dan meningkatkan kewaspadaannya. Namun, saat ia baru tersadar, ia merasakan pedang menusuk jantungnya. Benar saja, gumamnya, memang ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin orang ini punya kecepatan yang bahkan tak bisa kuprediksi? Akhirnya, Xiaoyan kembali ke posisi semula, di mana Zhan Lao masih berada di hadapannya. Melihat Xiaoyan terbangun dan terengah-engah, Zhan Lao tersenyum kecil. Aku sudah bilang sebelumnya ada orang yang lebih kuat dibandingkan jenderal wanita. Tampaknya kau benar-benar tak berkutik menghadapinya. Xiaoyan hanya bisa menghela napas mendengar itu. Ia masih tercengang, tak percaya pria itu punya kecepatan menakjubkan. Ia hanya bisa menghela napas karena kesempatan terakhirnya telah terlewat. Ia tak bisa mengalahkan pria itu, dan ia tidak mendapatkan hadiah. Akhirnya, Xiaoyan memutuskan untuk keluar dari pagoda pemurnian, tanpa mendapatkan apapun. Tanpa terasa, selama Xiaoyan berlatih di pagoda pemurnian, bahtera mereka telah mencapai tujuannya. Bahtera yang dinaiki Xiaoyan dan yang lainnya melambat, lalu keluar dari lubang cacing. Mereka sudah berada di kehampaan utara. Tidak lama setelah Xiaoyan muncul, beberapa bahtera lain juga muncul dari lubang cacing. Bahtera-bahtera ini berasal dari aliansi Doxian, semuanya mengincar. Asap ini menghalangi sinar matahari, membuat area itu gelap. Mereka tak bisa melihat terlalu jauh ke depan karena pandangan tertutup asap tebal. Hanya siluet pegunungan tinggi yang sangat aneh terlihat. Di tengah situasi baru ini, Zhongbo tersadar dan mulai bicara. Ada banyak gunung iblis di sini.
dan juga banyak monster iblis di pegunungan ini. Kita berada di pinggiran terluar pemakaman iblis. Senjata yang ditugaskan untuk Yang Mulia Xiao Feng berada di titik tengah. Sejauh yang ku tahu, ada salah satu raja iblis yang hebat. Kita pasti akan berhadapan dengannya. Jadi kita harus segera memasuki pemakaman iblis. Semua orang menganggukkan kepala. Zhongbo melanjutkan, sebagian besar area ini membatasi penerbangan. Karena jumlah kita banyak, kita hanya bisa berjalan kaki menuju titik tengah. Itu akan meminimalkan keberadaan kita yang diketahui para monster iblis. Meskipun kecepatan kita akan sedikit melambat, keselamatan kita akan lebih terjamin. Semua mengangguk, sementara Xiao Yan tersenyum. Aku akan mendengarkan semua arahan dari Zhongbo. Zhongbo mengangguk dan menangkupkan tangan ke arah Xiao Yan. Ia menunjuk ke depan. Jangan menundanya lagi, kita harus segera berangkat. Akhirnya, semua orang melangkah maju, dipimpin oleh Zhongbo yang bergegas di depan. 10.000 prajurit Ksatria Hantu juga berjalan rapi memasuki pemakaman iblis. Di belakang kelompok Xiao Yan, beberapa bahtera baru saja tiba. Orang-orang di atas bahtera turun, dan saat itu, Tu Jian bertemu dengan San Ying dan Lei Yang. Kedua belah pihak membawa anak buah mereka, dan ketiga pentolan itu saling memandang. Getaran yang tidak bisa dijelaskan terpancar di antara mereka. San Ying yang pertama tersadar, lalu tersenyum ke arah Tu Jian. Apa kita akan bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini? Tu Xiuyuan tersenyum tipis. Sebaiknya kalian jaga diri baik-baik. Aku penasaran bagaimana kalian bisa bertahan hidup dengan pemikiran bodoh masing-masing. Bagaimana orang-orang lemah seperti kalian bisa menjaga diri di pemakaman iblis ini? Mendengar Tu Xiuyuan bicara dengan dingin, Lei Yang dan San Ying hanya bisa menggertakkan gigi. Keduanya tak bisa bertindak, karena bagaimanapun, Tu Xiuyuan adalah pewaris terkuat di aliansi Doxian. San Ying hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, semoga Tu Xiuyuan berhasil melakukan misinya sendirian, bersama para pasukannya. Tu Xiuyuan terdiam, tak ingin banyak basa-basi lagi. Ia menjentikkan lengan bajunya, mengisyaratkan prajuritnya untuk bergegas pergi. Ini hanya masalah waktu sebelum akhirnya. Xiao Yan merasakan ada yang tak beres. Apakah kalian menyadari langit semakin gelap? Zhongbo mengangguk, sepertinya, waktu kekacauan akan segera tiba. Kebingungan melanda semua, termasuk Xiao Yan. Apa maksud waktu kekacauan? Zhongbo menjelaskan, waktu kekacauan adalah saat monster-monster iblis ini muncul ke permukaan. Kengerian pemakaman iblis ini adalah kekacauan dengan jumlah monster tak terhingga. Ia melanjutkan, monster-monster ini memiliki tingkatan. Semakin banyak sayap di kepala dan punggung mereka, semakin tinggi kekuatannya. Namun, Zhongbo segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka bersiap. Kita harus berhenti di sini dan bersiap untuk bertempur. Waktu kekacauan akan segera tiba. Kita harus diam sampai badai ini berlalu, baru bisa melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kita melangkah, monster iblis yang ditemui akan semakin kuat. Mendengar itu, Hansen dan Bailing segera memerintahkan pasukan mereka untuk siaga. Begitu pula Zhongbo dengan pasukan bayangannya. Mereka berkumpul, semakin waspada dengan kegelapan yang menyelimuti. Wajah mereka serius. Karena seiring waktu, suasana menjadi semakin gelap hingga mereka tak bisa melihat tangan sendiri. Xiao Yan segera mengubah segel tangannya, dan teratai api dengan sedikit cahaya muncul. Zhongbo kembali mengingatkan, kita harus siaga, monster iblis akan segera datang. Jangan berpencar dan perhatikan posisi masing-masing. Semua mengangguk, memimpin pasukan mereka menghadapi gelombang monster. Suara gemuruh di kejauhan semakin mendekat. Xiao Yan melemparkan teratai api ke arah sumber suara. Kemudian, terlihat kepala-kepala berkerumun bergegas ke arah mereka. Pertempuran pun pecah, suasana berubah kacau. Dalam waktu singkat, mereka tak sadar terpisah satu sama lain, menggunakan kekuatan masing-masing untuk menghadapi monster. Xiao Yan sedikit mengernyit, ia tidak bisa menggunakan pedang berat misteriusnya, jadi ia memakai pedang tipis bernama Siming, yang dibelikan Zhongbo. Ia mengayunkan pedangnya, menghadapi banyak monster. Pertempuran yang penuh kekacauan ini berlangsung cukup lama. Jumlah monster yang sangat banyak membuat semua orang kewalahan. Setelah setengah hari bertempur, waktu kekacauan berakhir, dan semua monster berhasil ditangani. Mereka berkumpul, saling menanyakan kondisi. Xiao Yan menatap pasukan Hansen yang jumlahnya sedikit berkurang. Bagaimana kondisi Anda dan pasukan? Tanyanya. Mata Hansen memerah. Ia menghela napas. Bukan masalah besar, hanya kehilangan 100 prajurit. Tapi itu tidak apa-apa, mereka akan pulih dalam beberapa hari. Xiao Yan menghela napas, memandang sekeliling, dan bergumam, kegelapan ini sangat aneh, bahkan bisa menyerap cahaya teratai api. Semua mengangguk. Xiao Yan kembali bertanya pada Zhongbo, seberapa sering waktu kekacauan ini terjadi?
Zhongbo tersenyum pahit, sejauh yang saya tahu, ini muncul setiap 5 jam sekali. Frekuensinya sangat tinggi, jadi tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Dengan durasi secepat ini, sangat sulit ditangani. Tampaknya tugas menemukan senjata ini sangat rumit, apalagi kita tidak tahu posisi Raja Iblis. Zhongbo dan yang lainnya mengangguk. Bailing menghela napas. Belum lagi pasukan yang mengejar kita. Lei Yang, San Ying, dan Tu Xiuyuan juga mengincar Yang Mulia Xiao Feng. Kurasa akan lebih sulit menghadapi Tu Xiuyuan daripada Raja Iblis. Xiao Yan dan yang lain mengangguk. Kali ini kita harus membuat rencana, kata Xiao Yan, tapi sebelumnya, saya ingin tahu, apakah peta Zhongbo akurat? Zhongbo mengeluarkan peta yang ia tulis. Semua memperhatikan peta di lengannya. Mereka menyadari tempat ini seperti labirin besar, yang ujungnya mencapai istana pemakaman iblis. Mereka harus memasuki labirin dengan banyak pintu ini. Setelah mempelajari peta, Xiao Yan mendapat gambaran dan ide. Jika peta ini cukup akurat, kita bisa melalui jalan menuju pemakaman iblis terlebih dahulu. Sebelum sampai di sana, kita akan membuat penyergapan untuk menghabisi banyak monster iblis. Xiao Yan menunjuk ke titik yang menurutnya memungkinkan untuk penyergapan. Zhongbo menambahkan, akurasi peta ini tidak 100% benar, tapi kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti rute ini. Keakuratannya hanya bisa dibuktikan setelah kita menelusuri jalannya. Xiao Yan mengangguk, merenung sejenak. Baiklah, kita harus ke titik itu. Semua menatap titik yang ditunjuk Xiao Yan. Sepertinya kita harus meminta bantuan dari orang lain, jelas Xiao Yan. Zhongbo terkejut, Yang Mulia ingin meminta bantuan dari orang-orang yang mengikuti kita. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, ya, kita bisa meminta bantuan mereka. Setidaknya mereka bisa membantu menghadapi Raja Iblis di masa depan. Ia melanjutkan, sejujurnya, saya tidak tahu tingkat keberhasilan strategi ini, tapi tidak ada salahnya mencoba. Saya yakin, jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, kita akan membutuhkan sedikit usaha untuk mengalahkan Raja Iblis. Lagi pula, Raja Iblis tidak tahu siapa musuhnya dan pasti akan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Setelah jebakan dibuat, saya akan memberikan instruksi lebih lanjut. Melihat kepercayaan diri Xiao Yan yang tinggi, semua terdiam. Xiao Yan kembali menjelaskan, kita punya 2 pasukan. Pasukan Yang Mulia Bailing adalah yang terkuat, ditambah 10.000 prajurit hantu milik Jenderal Hansen, kita bisa memancing Raja Iblis ke tempat penyergapan. Untuk itu, kita perlu membagi kelompok menjadi 2. Yang Mulia Bailing dan Jenderal Hansen harus membawa prajurit mereka untuk memancing Raja Iblis. Sementara Zhongbo dan saya akan pergi ke tempat penyergapan dan mempersiapkan formasi tempur terbaik. Jenderal Hansen dan Yang Mulia Bailing, saat bertemu prajurit iblis, jangan langsung menyerang. Tugas kalian hanya menggiring mereka ke tempat penyergapan. Instruksi lebih lanjut akan saya berikan setelah kita sampai di lokasi. Semua mengangguk, tidak bisa menolak rencana Xiao Yan. Mereka menyetujui dan segera melaksanakan tugas masing-masing. Jenderal Hansen dan Yang Mulia Bailing bergegas membawa pasukan mereka, sementara Zhongbo dan Xiao Yan menuju titik yang disepakati. Di sisi lain, kelompok Tu Xiuyuan dan kelompok Lei Yang serta San Ying juga berhadapan dengan banyak monster iblis. Meskipun jumlahnya banyak, mereka bisa mengatasinya dengan mudah dan terus melaju menuju pemakaman iblis. Kembali ke Xiao Yan dan Zhongbo. Bersama pasukan bayangan, mereka melesat dengan kecepatan tinggi dan telah melewati 80% rute yang ditandai. Selama periode ini, sudah 4 kali waktu kekacauan muncul. Kini, mereka menghadapi kekacauan monster iblis yang kelima. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini juga menjadi waktu bagi Xiao Yan untuk memperdalam teknik pedang yang ia pelajari. Ia terus mengasah kemampuannya menggunakan pedang tipis dan menjadi semakin mahir. Semakin dalam ia memasuki lingkaran pemakaman iblis, jumlah monster memang tidak terlalu banyak, tetapi kekuatan mereka cukup dahsyat. Beberapa monster bahkan memiliki kekuatan tingkat dogat. Xiao Yan mengernyit, sangat sulit menghadapi monster-monster kuat ini. Ia mengertakkan gigi. Saat menghadapi beberapa monster bersayap 7, pertarungan menjadi semakin intens, memaksa Xiao Yan menggunakan kekuatan puncaknya. Xiao Yan mundur sedikit, memejamkan mata. Ketika ia membukanya lagi, lingkaran cahaya putih menyebar, cahaya menyilaukan menyelimuti sekitar. Xiao Yan mengeluarkan teknik Yao Beng, kobaran api ini tak seperti dulu. Setelah jantung api putih terbentuk, kekuatannya sangat dahsyat dan tak tertahankan. Lingkungan yang semula gelap tampak seperti siang hari, kabut hitam menghilang. Banyak kepala monster iblis terlihat jelas oleh Xiao Yan, mereka semua berkulit hitam dengan mata merah dan tubuh berbentuk manusia. Monster-monster ini tidak bergerak di bawah tekanan Yao Beng milik Xiao Yan. Bahkan Zhongbo dan pasukan bayangan juga mengalami kebutaan sesaat di bawah tekanan cahaya putih.
banyak monster iblis bersayap 6 atau 7 tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi debu yang bertebaran. Dalam satu gerakan, Xiao Yan berhasil menghancurkan semua monster iblis. Xiao Yan terkejut dengan kemampuan yang baru saja ia keluarkan. Meskipun ia sudah menduga jantung api putih ini memiliki efek ajaib, ia tak menyangka efeknya begitu dahsyat. Zongbo juga terkejut. Di tengah kebutaan, ia segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya, namun tidak menemukan keberadaan monster iblis. Zongbo dipenuhi keterkejutan dan tanpa sadar berteriak bertanya apa yang terjadi. Xiao Yan langsung menjawab, "Tidak ada apa-apa, semuanya sudah saya bereskan, jangan khawatir, Anda hanya mengalami kebutaan sesaat dan akan segera pulih." Kekuatan spiritual Zongbo kembali menyebar untuk memastikan, dan ia benar-benar tidak menemukan monster-monster itu. Setelah beberapa saat, kebutaan Zongbo perlahan menghilang. Ia cepat menghampiri Xiao Yan dan bertanya, "Apa yang Yang Mulia Xiao Feng lakukan? Cara apa yang Anda gunakan untuk menghabisi banyak monster iblis ini?" "Saya memeriksa, ada sekitar 100 monster." Xiao Yan hanya tersenyum. Ia tidak ingin memberitahu Zongbo tentang kekuatan jantung api putih. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan langka yang sangat diinginkan semua orang di 3000 alam. Xiao Yan hanya berkata, "Ini trik kecil saya, karena mereka takut cahaya. Saya hanya memberi mereka sedikit cahaya, karena sudah tidak ada monster yang menghalangi. Sebaiknya kita segera maju." Mendengar penjelasan rinci Xiao Yan, Zongbo tidak memaksa dan tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengangguk, dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Intrik dan teman baru. Sementara itu, Xiao Yan dan Zongbo telah sampai di tujuan mereka. Peta Zongbo jauh lebih akurat dibandingkan peta San Ying atau Tu Xiuyuan. Begitu sampai, Zongbo bertanya pada Xiao Yan, "Apakah kita akan membuat penyergapan di sini?" Xiao Yan mengangguk, melihat sekeliling. Tempat ini paling cocok. Setelah itu, ia mulai mempersiapkan formasi. Ia duduk, segel di tangannya berubah. Sumber origin dewa yang mengerikan menyembur keluar, bersamaan dengan Xiao Yan yang membentuk formasi dan guntur. Melihat formasi yang dibentuk Xiao Yan, Zongbo hanya bisa menyipitkan matanya. Ia merasakan bahwa formasi yang baru saja dibentuk Xiao Feng ini adalah formasi tingkat atas. Zongbo menggelengkan kepalanya sebelum memerintahkan prajurit bayangannya berjaga-jaga. Setelah selesai, Xiao Yan menghampiri Zongbo. Formasi guntur api ini sudah berhasil dibentuk. Sekarang, semuanya tergantung pada apakah Bailing dan Hansen bisa menarik Raja Iblis kemari. Zongbo mengangguk, "Yang Mulia tenang saja. Sepertinya Bailing dan Hansen akan segera datang. Kita hanya harus menunggu." Xiao Yan mengangguk, keduanya menunggu kedatangan kelompok lain. Sementara itu, di belakang kelompok Xiao Yan, Tu Xiuyuan juga melesat. Tu Xiuyuan menemukan keberadaan kelompok San Ying dan Lei yang di depannya. Beberapa orang di belakang Tu Xiuyuan juga menyadari kelompok di depan mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda ingin memulai rencana Anda di sini?" Tu Xiuyuan menggelengkan kepala dan mengernyit, "Jangan khawatir, saya ingin melihat bagaimana dua sampah itu berhadapan dengan Yang Mulia Surga ke-9. Setelah mereka berhadapan, baru saya akan melancarkan rencana untuk menghadapi Lei Yang dan San Ying. Saya sudah lama menginginkan warisan dari dua sampah itu." Mendengar itu, orang-orang di belakang Tu Xiuyuan hanya terdiam dan terus berjalan. Di sisi lain, San Ying dan Lei Yang juga terlihat tenang. Mereka ternyata telah menemukan keberadaan tim Tu Xiuyuan, tetapi tidak mengambil tindakan. Mereka terus memperhatikan pergerakan Tu Xiuyuan. Setelah Tu Xiuyuan melesat ke arah berbeda, mereka menghela napas lega. Rupanya, tujuan San Ying dan Lei Yang juga adalah Tu Xiuyuan. Mereka juga punya rencana menghabisi Tu Xiuyuan ketika ia berhadapan dengan Xiao Feng. Tampaknya ketiga tim ini saling mengincar, ingin mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Mereka hanya tinggal menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan.